Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Arjuan Prakas Mahatma. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat cahaya. Nah, pengertian cahaya itu sendiri adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Sifat cahaya ada 5 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Dan yang kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai cahaya merambat lurus. Di sini ada dua contoh. Yang pertama ada lilin sebagai sumber cahaya dan kotak-kotak berlubang ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa cahaya merambat lurus melalui lubang-lubang dari kotak. Nah, dan jika di sini ada media seperti kertas atau tembok, di sini akan terlihat bahwa cahayanya membentuk lingkaran menyesuaikan dengan kotak-kotak berlubang yang ada di sebelah sini. Ini adalah bukti bahwa cahaya merambat lurus. Nah, di sini ada contoh yang kedua yaitu cahaya senter. Bisa dilihat seperti contoh senter ini, cahayanya merambat lurus menuju ke bawah. Seperti ini sudah dicontohkan. Kalau senternya lurus juga cahayanya akan merambat ke depan lurus. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan, refleksi atau pencerminan merupakan proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau bisa disebut juga dengan difus. Nah, pemantulan teratur yaitu pemantulan yang berkas cahaya pantulnya ini sejajar. Bisa dilihat dari contoh yang ada di sini. Ini cermin dan arah datangnya cahaya. Arah datangnya cahaya ini sejajar dengan pantulan cahaya. Ini disebut pemantulan teratur. Yang kedua yaitu pemantulan baur atau bisa disebut dengan difus. Pemantulan baur ini yaitu pemantulan yang berkas cahaya pantulnya ini tidak sejajar. Bisa dilihat seperti contoh, ini dari arah datangnya cahaya menuju permukaan lantai. Nah, arah pantulnya ini tidak sejajar dengan pantulan dari cahaya. Bisa dilihat ini adalah contoh dari pemantulan baur atau difus. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini ada satu contoh yaitu pensil yang terlihat patah saat dimasukkan pada gelas yang berisi air. Nah, mengapa pensil di samping bisa terlihat patah? Hal ini terjadi ketika cahaya tersebut merambat melalui dua medium yang tidak sama kerapatan optiknya. Maka cahaya juga akan mengalami perubahan arah rambatan atau dibelokkan. Contoh yang lain bisa dilihat ketika ikan di dalam akuarium. Nah, itu akan lebih terlihat besar. Nah, contoh lain yaitu kolam atau sungai yang berair jernih akan terlihat lebih dangkal. Contoh lain bisa juga melihat bintang dengan teleskop seperti itu. Yang keempat, kita membahas mengenai cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Diuraikan mempunyai makna satu menjadi banyak atau dibagi. Nah, contohnya adalah pelangi. Terjadinya pelangi ini terjadi karena adanya sinar matahari yang awalnya berwarna putih diuraikan atau terjadi dispersi menjadi banyak warna sehingga terjadinya pelangi. Pelangi ini biasanya terjadi setelah hujan. Nah, setelah hujan lalu ada matahari dan sinar matahari mengenai uap-uap sisa dari air hujan
akhirnya terjadilah pelangi. Yang kedua yaitu gelembung sabun. Gelembung sabun ini hampir sama dengan pelangi, terjadi karena pantulan dari sinar matahari yang mengenai gelembung sabun, yaitu lapisan air yang tipis sehingga dapat menguraikan cahaya matahari menjadi berbagai warna. Seperti itu. Yang terakhir kita membahas mengenai cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu benda bening transparan. Benda bening transparan yaitu benda yang dapat meneruskan seluruh cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca dan juga air jernih. Yang kedua adalah benda translusen, yaitu benda yang hanya dapat meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah air keruh, susu, kopi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah benda opakui. Benda opakui adalah benda yang tidak dapat atau sama sekali tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Contohnya ada kayu, buku, besi, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.